Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur kita bisa jumpa lagi di dalam ibadah raya malam hari ini. Ya, kita sudah mendengar dari pastor bahwa ada aliran-aliran air hidup di dalam hidup kita, yaitu roh yang diberikan. Ya, kita percaya Yesus, kita dimeterai oleh Roh Kudus, kita memiliki Roh Kudus. Tapi kita dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, kita nyemplung gitu seperti ke kolam, ya, dan mengalir aliran-aliran air hidup dalam berbahasa roh. Ya, kita memperkatakan kata-kata kehidupan, bukan kematian. Luar biasa ya, itu fasilitas yang Tuhan berikan. Dunia hari-hari ini juga mencari supranatural, hal-hal yang supranatural di luar Yesus. Itu mencari roh-roh yang lemah dan miskin. Saudara dan saya memiliki apa? Roh yang ada dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh-roh dunia yang lemah dan miskin itu. Yang percaya katakan amin. Ya, itulah Bapa kita. Kita punya mujizat-mujizat supranatural. Kita anggap, ya, artinya hari-hari ini banyak orang-orang, bahkan anak-anak muda, anak-anak teman saya, ya, mereka lebih baik hidup agnostik, gnostik, agnostik, apalah segala hal yang nggak percaya lagi akan Tuhan Yesus. Nah, ya, kita tidak mendengar agama atau agamawi, tapi kita percaya Dia yang memberikan kita hidup. Sama-sama Yesus datang supaya saya beroleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Apa yang kita mau dengar malam hari ini adalah kabar baik. Sama-sama dengan kabar baik. Ya, kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketika kita terima Yesus, roh sempurna. Ya, roh kita, roh Kristus, satu tuh. Dimeterai. Dimeterai, sama-sama katakan. Keselamatan. Ya, roh kita tidak bisa diganggu-gugat. Amin. Ya, telah tersedia ya di jaminan, itu jaminan ya buat kita. Nah, firman Tuhan katakan dia tubuh ini, kemah ini kelak waktu Yesus datang itu diberikan tubuh kemuliaan, ya, dalam sekejap mata diubah. Nah, berarti kita masih ada dalam dunia tubuh yang fana ini kan? Nah, itu bergantung dari jiwa kita. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Kita tahu ya, pikiran, perasaan, kehendak. Dan medan pertempurannya di pikiran. Nah, kita sedang bicarakan proses terus-menerus pemulihan pikiran kita. Ya, jadi Bapak interest, Bapak peduli. Tubuh, jiwa, roh terpelihara sempurna. Artinya sempurna. Ya, bukannya ya nggak apa-apa dah. Yang penting selamat, tubuhnya sakit-sakitan, ringkih, hancur. Enggak, saudara. Atau jiwanya, ya, makin lama makin bodoh, makin Alzheimer, atau apalagi tuh. Pelupa, atau pepikun. Ya, tubuhnya ringkih. Tidak. Ya, jadi saya mulai bacakan dulu ya, dari ayatnya dulu, ini nanti memang bolak-balik, tetapi kita akan mengerti ya. 1 Petrus 1 ayat 9 saya bacakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Nah, ini ada tujuan iman. Jadi on process sebenarnya. Telah mencapai itu karena apa? Karena Tuhan Alfa dan Omega, nggak usah pusing ya. Yaitu keselamatan jiwamu, jiwa. Ini soul. Ya, ayat 10 bilang, keselamatan jiwa itulah atau keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi nabi-nabi di perjanjian lama bahkan bernubuat, ya, dikatakan ya, diteliti dan bernubuat tentang masa depan. Nah, masa kita ini, soul kita itu prosper, saudara. Jiwa kita itu prosper ketika kita mendengar kabar baik. Ya, saya sering ceritakan, ada orang mendengar dari dunia, dari cara dunia, artikel-artikel karena dia punya masalah. Suatu ketika
Yang salah itu, yang dari dunia itu tahu-tahu blek aja masuk di dalam pikirannya. Kayak nempel gitu. Dan membuat dia depresi. Sampai ke makan obat. Stres. Khawatir. Nah itu ternyata seperti itu ya. Artinya gini. Apa yang kita baca, kalau firman Tuhan itu jelas memberikan hidup kan. Yesus datang memberikan hidup. Ini kehidupan. Luar biasa. Ya, yang kita miliki itu memberikan kita itu jiwa kita prosper. Ya, sebelum maju saya mau bacakan 1 Petrus ayat 5-nya ya. Kan dibilang gini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam power, ya, kekuatan Allah. Dijagain tuh, dipelihara. Karena imanmu. Nah, tadi kan iman kita percaya, kita terima. Jadi kalau orang bilang karena imanmu, itu artinya gini. Tangan yang terbuka menerima. Nah, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini keselamatan bukan, oh nanti baru selamat, bukan. Tapi tubuh kemuliaan diubah dalam sekejap mata. Kalau Pastor Pin bilang gini, oh saya nggak percaya rapture. Kalau ada orang bilang gitu, ya nanti pas rapture orang Kristen, kalau dia nggak percaya juga dia pasti terangkat. Nanti saya jelasin pada waktu diangkat katanya. Ya, jadi sementara kita di dalam proses di studi keselamatan jiwa, lalu tubuh udah pasti kita ini, dan itu akan mempengaruhi ke tubuh, akan mempengaruhi ke tubuh fana ini juga. Tapi kan kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali atau di awan-awan permai untuk mengangkat kita. Nah, itu dalam sekejap mata tubuh ini. Oke, ya. Kita baca dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, kata Yohanes ya. Ini Rasul Yohanes, ada rasul yang menyadari kasihnya Yesus kepada dia. Ya, rasul kasih mereka disebutnya. Aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Ini prosper in all things and be in health. Makmur di dalam segala hal. Makanya sering saya katakan segala area, segala dimensi, segala aspek, segala spektrum, segalanya dalam kehidupan kita. Ya, jangan percaya. Tadi kita udah mulai start ya, percaya roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Itu kehendak Tuhan. Baik-baik saja. Nah, ini dibuktikan kan? Baik-baik saja seperti apa? Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Your soul prosper. Kalau roh sudah pasti. Ya, ketika kita terus duduk mendengar firman Kristus, kita dibebaskan. Misalnya kita dengar waktu hari Jumat kan, bebas stres, khawatir, gelisah. Stres di tubuh, khawatir di pikiran, gelisah atau cemas di hati. Kenapa? Karena hidup let go life gitu ya. Lempar semua masalah. Kita bebas ketakutan, rasa bersalah, siklus kekalahan. Kenapa? Karena kuasa dari percaya benar. Nah, di pikiran. Ya. Jadi ketika jiwa kita baik-baik aja, kita prosper di dalam segala hal. Dan di dalam kesehatan. Dan itu yang Tuhan sediakan, saudara. Makanya, sekali lagi, di dalam peperangan di dalam pikiran kita jangan mau masukin sistem dunia. Cara dunia tadi, yang tadi C. Evelyn bilang. Kita harus benar-benar bertekad nih, supaya lepas dari siklus kekalahan, yaitu misalnya rokok tadi. Harus bertekad benar. Nggak bisa, saudara. Benar tuh. Ya, kalau tekad manusia itu tidak bernilai kekal gitu. Suatu hari ayah saya yang perokok bilang gini sama anak-anaknya. Nih, saya berhenti ngerokok nih. Hari ini nih saya berhenti ngerokok nih. Ya lihat ya, gue matiin nih rokok terakhir. Saya tidak ngerokok lagi.
Karena tekadnya yang kuat, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai ke 3 bulan diambil lagi rokok. Dia bilang, udah kan? Bisa kan? Terus dia ngerokok lagi. Ya, manusia itu kekuatannya terbatas. Biar dia mau juga dia nggak bisa. Ya, jadi Roh Kudus itu beda ya. Dia tadi memberikan kita hidup. Nah, saya mau bacakan dulu ya. Roma 8 ayat 11. Lihat ya. Ini jaminan kita yang dikatakan apa? Merubah dari dalam keluar. Ya, menghidupkan. Sama-sama kata menghidupkan. Makanya air hidup. Makanya kita yang bilang ini, oh saya belum dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Minta. Ya tinggal minta aja, Bapak saya minta Roh Kudus. Ya kan? Dengan tanda awal berbahasa roh. Atau nanti kita berdoa di akhir ya. Minta aja. Karena Bapak minta diberi, cari mendapat, ketuk dibukakan. Segitu simpelnya. Fasilitas. Ya, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, yang membangkitkan, sama-sama katakan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tadinya mati jadi hidup. Ya, diam di dalam kamu, diam di dalam kita nih. Roh, aliran-aliran air hidup, kehidupan. Yang sering saya katakan kan, di setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita ada apa? Ada Zoe. DNA Kristus Zoe juga. Kehidupan Kristus. Maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus yang dari antara orang mati, diulang lagi ya, Roh Kudus ya akan menghidupkan, menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Sudah lihat? Ya, jadi walaupun tubuh kita yang fana itu juga dihidupkan. Luar biasa ya, luar biasa. Luar biasa. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Ya, jadi tubuh fana ini bicara roh Dia, berarti Bapa Dia kan, Tuhan. Roh Yesus ya, Tritunggal. Ya. Iya, tuh kan Bapa Yesus Kristus. Roh lagi. Jadi Tritunggal. Amin. Ya, menghidupkan. Pastor Pin bilang, dia kalau tidur minta roh yang menghidupkan. Ya, yang membangkitkan dia. Itu bekerja terus. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Nah, kita tidak datang kepada kematian, tapi hidup. Ya. Tadi disampaikan bahwa tidak datang kepada Gunung Sinai. Tuhan udah pindah dari Gunung Sinai ke Bukit Sion atau ke Gunung Sion. Dari hukum Taurat yang diberikan 3.000 orang mati ke Gunung Sion. Gereja dilahirkan, 3.000 orang diselamatkan. Gunung Sion. Amin. Ya, jadi apa yang kita dengar itu adalah yang menghidupkan, saudara. Makanya ya sayangnya gini. Ketika gereja itu kembali ke bawah hukum Taurat, sebenarnya nggak bisa sih ya. Percampuran tuh. Percampuran ya kembali kepada di bawah hukum. Itu makanya yang terjadi kematian. Bicaranya aja kalau di rumah duka misalnya, ya kita sedang antri katanya. Dia udah duluan meninggal. Nanti 70, 80 kita juga kesak ikut katanya. Jadi hidup dan mati ya dikuasai sama lidah dengan perkataannya sendiri. Atau kita kumpul sama orang Kristen juga tadi misalnya. Ya kita udah tua. Udah lupa, udah pikun. Tulang-tulangnya udah sakit. Itu kematian. Kita nggak berkatakan kematian, ya. Tapi kita lihat nih, karena itu dibilang ini. Ibrani 12 ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala. Nah ini
maksudnya tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, tuh tidak datang kepada gunung Sinai. Maksudnya kamu nih orang Kristen nih sekarang ya. Bahasanya emang bahasa dibalik gitu. Yaitu di gunung Sinai ada apa? Tidak dapat disentuh, api yang menyala-nyala, kekelaman, kegelapan, angin badai. 19-nya bilang apa? Bunyi sangkakala. Dan bunyi suara yang membuat mereka mendengar yang memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ya, jadi kepada kematian sebenarnya, kengerian, badai, gelap. Saudara. Dan 20 dijelaskan, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah itu. Jadi perintahnya dengan guntur, guru. Ngeri. Bahkan Musa bilang, Musa ya. Ya. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Itu hukum Taurat. Binatang aja yang menyentuh, dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu. Sampai 22 deh kita baca ya. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Jadi Gunung Sinai, kematian, penghukuman. Ya tapi Pak, khotbah harus gitu Pak. Khotbah yang kalau bisa semua gemeter, semua ketakutan. Kita tidak datang ke situ lagi, saudara. Penghukuman, penghakiman, tuduhan. Ya salah dihukum. Makanya pada sembunyiin munafik semua gitu. Nggak begitu, saudara. Ya tetapi, ya tadi Musa udah ya sangat ketakutan dan sangat gemetar. Musa aja ketakutan dan gemetar. Musa, ya. Karena tidak ada satupun yang dapat keep the law, yang tidak dapat melakukan hukum. Salah satu, salah semua. Yang bawa aja gemeter. Tetapi, nah kita baca sama-sama ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Di Bukit Sion itu kota Allah yang hidup. Jadi Allah itu tinggal di situ. Udah pindah gunung gitu. Dan bicara hidup, sama-sama hidup. Yerusalem sorgawi, surga. Kita ada di dunia ini bukan dari dunia ini. Kita di backup, di supply dengan perbakalan surga. Kenapa? Karena kita utusan surga, warga negara surga, ambasador, perwakilan surga. Di mana di Sion itu ada apa? Ada beribu-ribu malaikat. Suatu kumpulan yang meriah. Malaikat tugasnya apa? Melayani saudara dan saya. Diperintahkan oleh Bapa. Yang percaya katakan amin. 22 dulu deh ya. Jadi Gunung Sinai ya, kematian. Gunung Sion, kehidupan. Amin ya, kita datang ke Gunung Sion. Nah, walaupun di dalam Sinai itu kita bisa lihat Yesus tetap. Kenapa, saudara? Karena di Perjanjian Lama Yesus tersembunyi. Kita udah belajar ya yang seperti itu. Tapi kita melihat seperti ini sekarang. Kita ini seperti seorang pangeran. Terus dia mencintai salah seorang hamba, layan, perempuan. Dan bapaknya tahu. Dan akhirnya dinikahkan pelayan ini dengan pangeran. Dan menjadi ratu tentu saja. Atau putri raja. Dan statusnya berubah. Setelah pernikahan itu statusnya berubah, saudara. Ya kayak film, kayak dongeng Cinderella lah ya. Nah, apakah sang putri itu atau ratu itu? Ya, ketika suatu waktu dia ketiduran dan bangun kesiangan. Ya. Padahal kalau sebagai pelayan misalnya, udah ada jadwalnya. Rule and regulation. Aturan dan peraturannya itu udah jelas. Nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar dihukum.
Apakah kalau dia melanggar itu dia harus minta-minta ampun? Minta-minta ampun kepada sang raja, kepada pangeran? Kalau begitu masih memiliki spirit perbudakan, saudara. Padahal kita memiliki spirit of sonship. Bahkan sekarang kita dengar roh mempelai. Dan bukan berarti dia juga tidur-tiduran aja, bukan. Tetapi kalau sekarang apa yang dia lakukan itu keluar dari kasih. Digerakkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dia mau melayani tanpa penghukuman. Jadi jelas ya, hubungannya telah berubah. Amin. Ya, jadi kalau kita memberi atau melayani itu digerakkan spontanitas dari dalam keluar. Amin. Ya, sedangkan dunia itu ya korosif, saudara. Korosif. Nah, kita balik lagi ya ke Ibrani 12. Saya lanjutkan kepada ayat 23-nya. Kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Berarti ada Yesus, ada orang-orang yang diselamatkan, yang terdaftar di surga. Kepada Allah yang menghakimi semua orang, ada Allah, Bapa. Dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, yang udah kembali. Dan kepada Yesus, ayat 24. Pengantara perjanjian baru, kepada darah permencikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ada darah, ada Yesus, ada Bapa. Amin. Di mana? Di Gunung Sion, di Sion. Ya, Sion itu Sion itu suatu kawasan yang ada Bukit Moria, tempat Abraham menyerahkan Ishak yang akhirnya diganti dengan korban domba. Itu Bukit Moria. Ada juga Golgota, Yerusalem. Yaitu gambaran yang di bumi ini gambaran, tapi ada Yerusalem sorgawi tadi kan dikatakan kan, surga. Ya, jadi kita itu ada di situ bersama-sama dengan Bapa, Yesus, ya tentu Roh tadi, Roh Kudus, malaikat-malaikat yang melayani. Luar biasa, saudara. Kita mewarisi bersama Yesus. Apa yang Yesus punya, kita punya. Makanya jiwa kita sejahtera. Nah, ini juga kita harus pelajari. Apa yang Bapak yang biasa atau yang lazim Bapak bicara kan di Sion itu. Itulah sebabnya kita duduk mendengarkan Yesus. Sama-sama kan mendengarkan Yesus. Tadi ilustrasinya pastor sampaikan seperti seorang ibu memiliki bayi. Dan biasanya kalau udah bayi 3 bulan katanya itu, waduh, lucu banget lah gitu mungkin ya. Atau gemesin atau apa ya. Jadi kalau seorang ibu nih kita ketemu dia bawa bayinya 3 bulan gitu, nggak ada yang menarik selain anaknya ini. Jadi kalau ada orang datang ketemu ibu-ibu lagi lihat gendong adik anaknya, terus menceritakan tentang pemandangan, tentang pasar, tentang mall, tentang apa, nggak didengar, saudara. Tapi ketika momen bicara tentang bayinya, dikatakan matanya menyala gitu. Ya. Sama seperti Bapak. Ya, jadi ketika kita datang bawa-bawa list dosa, mengaku aku dosa, salah komunikasi dengan Bapak kalau begitu. Pak, Bapak saya salah. Seperti tadi Putri yang tadinya memang pelayan tapi menjadi putri. Aduh, ampun saya gini. Jadi spirit hamba nggak nyambung. Ya, tapi apa hal yang lazim yang bicara dengan Bapak, yaitu tentang anaknya. Ini yang menyukakan hati Bapak. Sama seperti Pastor Prim selalu bilang ya, dia punya foto anak-anaknya ketika masih kecil. Jessica, Justin, ya masih kecil. Dan dia suka lihat gitu. Jadi kalau saudara dia bilang ke rumahnya, kalau lagi dia ceritain, anak saya nih lagi liburan nih di sini begini atau begini. Terus
orangnya nggak mendengerin gitu. Ya dia tutup katanya. Kayaknya nggak ada Daniel hari ini ya. Saya selalu sampaikan, ketika kita bicarakan tentang Yesus, di dalam terang kita melihat terang. Tuhan singkapkan lagi, Tuhan singkapkan lagi. Tuhan segarkan lagi. Kayaknya saudara memiliki nih sekarang nih. Rekaman YouTube saudara bisa dengerin. Mau Pastor Melty, ya, dengarkan. Terus. Karena apa? Karena kita akan melihat terang, melihat hikmat, melihat Yesus. Dan Bapa suka menceritakan lebih lagi. Mengalir dari di jiwa kita tuh, dari perut kita dibilang kan belly, aliran-aliran air hidup. Amin. Mengalir aliran-aliran air hidup. Jiwa kita dikatakan prosper. Luar biasa ya. Tadi dikatakan kan, kalau kita baca itu dikatakan melenyapkan stres lebih cepat dari hal lain. Ini ada penelitian di UK ya, di Inggris, di University of Essex ya. Membaca baru buku itu. Tapi kan bacaan tadi seperti saya bilang, bahkan bisa menjadi kebenaran yang salah. Apalagi kita membaca Alkitab gitu maksudnya. Firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu kita menikmati apa yang Bapa nikmati, yaitu anaknya, Yesus. Nikmati kesukaan Bapa. Ya, jadi itu bersekutu dengan Bapa. Topiknya yang lazim itu adalah menikmati Yesus. Amin. Nah itu kembali lagi ya, tadi kan kita bicara tentang jiwa itu jadi prosper gitu. Hilanglah khawatir. Tubuhnya akhirnya nggak stres. Ya mulainya dari hati sih, nggak gelisah, nggak cemas. Happy aja tuh orang. Sukacita aja. Jalan-jalannya penuh bahagia. Sejahtera semata-mata. Suplai lancar. Semua penyediaan Tuhan nggak terbatas. Di Gunung Sion, bukan di gunung penghukuman. Suasana surgawi. Gimana nggak menikmati semua perbekalan Tuhan, maksud saya gitu. Nah ini seperti Yusuf ya, seperti Yusuf di dalam Kejadian 45. Ketika Yusuf sudah menjadi raja di Mesir, yang menjadi orang kedua lah, Perdana Menteri. Ya, semua keputusan apapun terjadi pergerakan di Mesir tergantung perintah Yusuf. Dia bilang sama saudara-saudaranya. Pertama, dia berkuasa mengampuni saudara-saudaranya yang menjual dia gitu, yang mengkhianati dia. Dan Yusuf itu ada gambaran Kristus, Yesus ya, yang dijual oleh, yang mau dibunuh oleh saudara-saudaranya tentu saja ya. Saudara yang 10, gambaran 10 perintah lah, hukum Taurat. Nah, ayat 13 gini, sebab itu ceritakanlah kepada Bapa. Nah, lihat ya. Ini pewahyuannya nih. Ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Jadi apa yang kita ceritakan, yang saya ceritakan nih tentang Yesus dan kepada Bapa. Saudara dengar, kita semua dengar, saya juga dengar. Itu yang dimaui, yang dikehendaki, yang lazim, yang dirindukan Bapa. Dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Jadi perintahnya, pesannya, ceritakan kepada Bapa kemuliaanku gitu. Kita ceritakan kepada Bapa kemuliaan Yesus. Karya Yesus yang luar biasa, yang menebus kita, yang menghapus semua dosa-dosa kita, yang membenarkan kita, yang bangkit karena pembenaran kita. Bukannya Tuhan, saya orang berdosa, Tuhan masih menghukum saya. Ini karena saya bersalah, saya berdosa, Tuhan pasti menghukum. Itu bukan menceritakan tentang Yesus. Itu menceritakan tentang manusia berdosa yang sudah ditebus. Ya tadi juga ditambahkan ya, bahwa ceritakan bahwa pesannya yang kedua,
ayat 24, kemudian dia melepas saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Kita nggak perlu bantah-bantah. Artinya ini pesan untuk gereja maksudnya. Ya, saya juga belajar. Dulu suka bantah-bantahan, bukan bantahan sih. Karena pertanyaan-pertanyaan tentang kasih karunia ini jadi menyelidikan buat saya gitu. Tapi kalau kita unity gitu ya, bersatu di sekeliling Yesus, memusatkan Yesus, pasti bersatu, saudara. Jadi apa yang Tuhan delight, apa yang Tuhan suka, itu semuanya bukan tentang kita, saudara, tapi tentang Yesus. Semuanya tentang Yesus. Ya, kita kembali ke 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6. Jadi dikatakan begini. Bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa? Akan hal menantikan keselamatan yang tersedia, yaitu keselamatan tubuh kemuliaan. Nah, jadi dalam perjalanannya bergembiralah. Ya, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Ya, ini jadi seperti bertolak belakang. Various trial. Kenapa? Karena kita hidup. Nah, ini penjelasannya gini. Kan kita ada di dunia ini. Tetapi kita telah ditebus. Tadi kita bukan dari dunia, tapi kita sudah ditebus. Jadi ada garis yang namanya kesia-siaan, kan? Kalau di bawah matahari, kesia-siaan. Kalau di atas matahari, penebusan kita. Tadi kita sudah dipelihara sama Tuhan, ayat 5-nya kan, oleh kekuatan Allah. Nah, karena itu kita bersuka cita. Ya, bersuka cita menjelang kedatangan Tuhan, penebusan tubuh ini. Kenapa? Karena dalam bergembira itu, walaupun keadaan di luar macam-macam, greatly rejoice, ya dari dalam artinya, sementara menunggu pengubahan itu, tubuh kita ini juga tadi oleh Roh jadi di-quicken gitu, dihidupkan. Itu caranya, saudara. Sekarang sehingga kita mengerti kenapa sebaliknya orang yang nggak mengerti seperti yang kita dengar ini. Saya heran orang Kristen nggak ada bedanya sama orang dunia. Ya, orang dunia tua, ringkih, apalagi udah nyusahin, hidupnya makin lama makin kurvanya merendah. Terus dia bilang gini, ya udah maklum lah, dimaklumkan gitu. Akhirnya diterima. Ya, padahal Roh Kudus itu air hidup dalam diri kita. Air kehidupan. Nah, kalau depresi, stres, terus merusak jiwanya, terus merusak tubuhnya, itu yang disebut di pengkhotbah sia-sia. Hidup yang sia-sia. Hidup upaya menjaring angin. Sementara setelah pengkhotbah ada Song of Song, ya, Kidung Agung. Hidup di atas matahari bersama Yesus. Semuanya hidup. Nggak ada stres, khawatir, gelisah. Nggak ada. Pemikirannya heavenly minded tuh ya. Berpikir yang di atas gitu. Emang disuruh begitu. Saudara nggak usah peduli kalau ada orang bilang, kamu mah mikirnya di awang-awang gitu. Nggak membumi. Karena dunia nggak menerima, sistem dunia nggak menerima kebenaran yang kita bicarakan. Mana bisa sih hidup orang sukacita terus, damai sejahtera terus? Ya, nggak ada memang di luar Yesus. Tapi di dalam Yesus, sayangnya orang di dalam Yesus nggak baca misalnya. Jalan-jalan kamu penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Kita dikaruniakan roh sukacita. Jadi ternyata ada vanity line tuh katanya. Garis kesia-siaan. Jangan sampai kita bablas lagi ke bawah atau melewati garis kesia-siaan.
garis batas antara hidup terus ini mati, sia-sia. Hidup supranatural. Jawaban dari setiap masalah, problem, dari setiap tekanan ada di sini. Ya. Natural, sistem dunia natural, apa tuh? Natural ya alamiah gitu. Ya mati, alamiahnya mati. Alamiahnya menurun, ringkih, mati. Meninggal. Sakit. Kayaknya kalau orang tanya kan gini. Oh, dia udah meninggal tuh. Kenapa? Sakit apa? Pasti pertanyaannya tuh sakit apa katanya. Udah umum ya, udah umum. Sementara kalau dibilang gini, kita orang percaya loh. Kita memiliki DNA Kristus. Dan setiap sel jaringan anggota tubuh kita ada zoe, ada kehidupan Kristus. Mana bisa begitu. Itu tuh nanti kalau ngomong gitu nanti orang kecewa loh Pak Melki katanya. Loh, kan bukan saya yang janji. Dan bukan soal janji, dan itu ketika kita terima Yesus itu adalah kebenarannya. Inilah better way. God's way. Kita percaya makin banyak hari-hari kita, makin banyak kekuatan Tuhan. Amin. Ya, tapi di dalam kita tadi kan dikatakan kita bergembira sekalipun ada berbagai pencobaan ya dari luar. Nah, kita teruskan ayat 7-nya ya. Maksud semua itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Ya, kita latihan iman. Keadaan sekarang Pak Melki krisis loh. Perang belum selesai. Ini sebentar lagi krisis keuangan nih. Oh, kita enggak. Kita memiliki suplai Tuhan. Itu kemurnian iman kita, saudara. Artinya apa? Kan iman itu adalah tangan terbuka yang menerima. Yang murninya apa? Apakah kita terima yang dari dunia ini? Bukan, saudara. Kita menerima yang suplai surga. Oh, nggak perlu takut. Yang saya baca, yang saya tahu, justru di masa-masa kelaparan, Ishak diberkati. Di masa-masa kelaparan, Abraham diberkati. Di masa-masa kelaparan, Yusuf diberkati. Misalnya. Kan jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Bahkan daripada emas tuh, kekayaan itu, ini jauh lebih tinggi. Yang diuji kemurniannya dengan api. Luar biasa ya, ini bicara tentang korban bakaran nih. Ya, korban Yesus, korban bakarannya itu dibakar dengan api, bau harum yang muncul. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dengar ya. Jadi ketika kita memiliki kabar baik kasih karunia ini secara murni, jiwa kita makmur. Ya, enggak apa tuh? Pikirannya lah bodoh, pikirannya lah jadi pikun, pikirannya lah jadi nggak berhikmat. Kok tambah tua, tambah nggak berhikmat ya? Katanya tambah tua, tambah bijaksana. Orang dunia nggak bisa. Orang tua bahkan tambah cerewet misalnya. Padahal kita tambah naik. Tubuhnya sehat, kuat, tubuh berkualitas, hidup berkualitas, dimudahkan lagi. Kita tuh dibilang memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi waktu rapture memang diubah dalam sekejap mata. Tapi dengan, ya kalau orang pelari bilang finish strong. Ya, mencapai garis akhir dengan strong. Nah, itu kata Tuhan. Ya. Kemudian dengan api itu bau harum. Bahkan tuh ya. Bau harum. Kristus. Dan kita tahu semuanya tersedia. 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kita secara fisik kan belum pernah lihat. Namun kamu mengasihinya. Ya, kita mengasihi firman. Injil Kristus.
Kita mengasihi. Makanya tadi yang saya bilang, yang kita haus, kita rindukan terus. Kita perkatakan terus, kita deklarasikan terus. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Yesus itu sebagaimana Yesus di surga, Bapak, demikian saya di bumi sekarang ini. Itu Bapak senang sekali. Kamu percaya kepada dia. Percaya tuh. Sama-sama katakan, saya percaya. Saya menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Kita reign in life. Itu yang tadi makanya dikatakan kita terima kemuliaan, puji-pujian. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, tidak melihat secara fisik, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Kenapa kita bisa bersukacita di tengah-tengah dunia yang gelap ini? Kenapa kita punya bahagia? Karena dari dalam, saudara. Ya, Tuhan, kemuliaan dari segala aspek, segala area, segala dimensi. Itulah bau harum. Full of glory. Jadi kita tidak melewati garis sia-sia tadi, vanity line. Kita jangan mau jatuh kepada kesia-siaan. Iman jadi sia-sia, janji jadi batal, Kristus tidak berefek. Nggak mau. Main kita, pikiran kita di atas surga, Sion, sempurna, indah, 100% baik, absolut, mutlak, luar biasa baik. Amin. Ya, jadi itulah kehidupan. Saya nggak panjang lebar kan. Saudara, itu yang Bapak mau. Roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Amin. Ya, saudara, saya tidak panjang lebarkan. Saudara yang belum pernah mendengar yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, ini kesempatan saudara. Saudara mau memiliki hidup yang benar-benar berkualitas, hidup Kristus, hidup kekal, jiwa yang damai, sejahtera, sukacita, tubuh yang sehat, baik-baik, sudah ditebus semua. Saudara terima. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh saya terpelihara sempurna. Jiwa saya baik, prosper, makmur. Saya prosper dalam segala hal dan di dalam kesehatan, tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, sudah diberkati. Saya menyampaikan sangat diberkati. Saya bersuka cita. Nah, kekurangan semua apapun yang baik daripada Bapak. Ya, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni dari semua debu-debu makanan ular, iblis. Ya, kita tidak bisa dicaplok. Kita hidup berkemenangan. Sebab kata Rasul Paulus di firman Tuhan, pada apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya adalah kehidupan buat kita. Tadi ya, roh diberikan kepada kita untuk hidup, kan mati ya. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah, menghapus dosa-dosa kita. Taken away, tidak ada lagi. Ya, dicambuk,
Tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Tubuh sehat. Ya, digantung di kayu salib, dibakar, ya, menjadi korban bakaran tuh. Menyerap dosa, kutuk, penghukuman, semua yang buruk yang mestinya menimpa kita ditimpa, diserap habis oleh Yesus. Sehingga kita bisa rest, bersandar, tenang pada kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sehat, kuat, segar dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoelai, Zoe Kosmos, dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Di dalam Yesus kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita buat prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Luar biasa nggak? Luar biasa. Ya, di dalam korbannya kita makan paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana sorgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi semua kutuk dari Adam sudah putus. Gandum terbaik diolesi butter, bau harum Kristus, dan madu dari gunung batu. Luar biasa ya. Semua keadaan gelap di dunia ini nggak pengaruh dalam hidup saudara. Saudara punya madu yang manis. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, kepala sehat Yesus, tubuh sehat kita. Kita tubuh Kristus. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa kita. Sudah dosa kita dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar. Ya, Tuhan melupakan semua. Tidak diinput semua dosa-dosa kita. Continue berkelanjutan di bawah air terjun dari Yesus. Kita pewaris. Pewaris Kanaan. God's rest. Tanah yang mengalir berlimpah berarti susu dan madu. Luar biasa ya. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya kita tidak bangun, tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kadang gunung, kadang lembah, air bicara finansial. Kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita yang tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kita yang memilikinya. Makan gandum jelai, tidak perlu berhemat. Nggak ada kelaparan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mewarisi dunia ini karena kebenaran iman. Kita mewarisi berkat Abraham. Abraham dibuat menjadi bangsa yang besar. Namanya masyhur, diberkati menjadi berkat. Kita diberkati dengan shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan air. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karunia karena roh. Semua janji, semua berkat dibayar overpayment oleh Yesus. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Mari kita 1 menit berbahasa roh. Mika siapkan ya. Kiralalabash kiralalabash. Oralabash kiralalabash. Iralalabash. Oralalabash. Mengalir aliran hidup. Mengalir ya, aliran hidup sampai kehidupan kekal. Dan kita bersyukur jiwa kita baik-baik saja, prosper.